Sejahtera, selamat pagi untuk rekan-rekan semuanya yang sudah hadir di diskusi media, upaya pencegahan dan proteksi kesehatan serta tips memilih asuransi di masa pandemi. Syukur alhamdulillah hari ini kita berkesempatan untuk berkumpul bersama dan perkenalkan saya Tia Ezar yang akan menjadi MC sekaligus moderator di acara hari ini. Terima kasih kepada para pembicara yang sudah berkenan untuk bergabung bersama dengan rekan-rekan wartawan. Bapak Mulyanto, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Waalaikumsalam Bapak. Salam sehat ya. Alhamdulillah. Kabar baik Bapak? Ini baik, ini saya bisa deket banget sama Mbak Tia ini, jarang-jarang. Alhamdulillah. Cuman 40 cm ini Mbak. Gitu ya Pak ya. Jadi pandemi memang Yeah. membuat kita berasa lebih dekat gitu ya. Yeah. Baik, Bapak Mulyanto, Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 2 dan Manajemen Strategis OJK, Kantor Regional 4 Jawa Timur. Lagi standby di Selamat kantor nih pagi Bapak ya. Bapak Ibu semuanya, kawan-kawan. Pagi Pak. Kemudian saya juga menyapa selamat pagi untuk Bapak Rusmunanto di RGMM dari PDGI. Apakah sudah bergabung Bapak? Dokter, sudah bergabung bersama kami di sini? Baik, kemudian saya juga menyapa Bapak Rudi Nugraha selaku Direktur Aksa Mandiri. Selamat pagi Bapak. Ibu sekalian. Pagi. Kemudian selamat pagi juga untuk Bapak Imam dan juga rekan-rekan wartawan sekali lagi yang sangat luar biasa bisa menyempatkan waktunya kali ini bergabung bersama kami. Baik, hari ini akan ada 3 bahasan. Yang pertama, sesi yang pertama akan terkait dengan OJK gitu ya. Kemudian terkait dengan kondisi COVID-19 yang akan disampaikan oleh Dr. Gigi Rusmunanto MM. Kemudian akan ada presentasi informasi dari Aksa Mandiri yang akan disampaikan oleh Bapak Rudi Nugraha. Baik, untuk acara hari ini mari bersama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk semuanya. Untuk sesi yang pertama, saya mempersilahkan Bapak Mulyanto, Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 2 dan Manajemen Strategis OJK, Kantor Regional 4 Jawa Timur. Waktu untuk presentasi Bapak 2 menit. 2 menit. Oke. Karena kita akan memanfaatkan waktu ini dengan sebaik mungkin karena pastinya akan ada banyak sekali penanya Bapak. 2 menit kali berapa ini? Kalau sama Bapak ini sudah hitungannya angka ya Pak ya? 2 menit kan baru 1 langkah Mbak. Oke, baik. Kalau saya kasih 10 menit, tapi nanti dipotong dengan pertanyaan dari teman-teman wartawan, boleh ya Pak ya? Siap. Ya. Ini kita tawar-menawar ini. Ya. Baik, gimana? Bisa dimulai? Bisa Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, rekan-rekan media, ini hostnya Duta ya Mbak Tiar ya? Mbak Tia ya? Iya Bapak. Harian Duta ya. Dan juga rekan-rekan media yang lain. Pertama, mari sama-sama kita bersyukur pada Allah SWT. Ya, kita sehat semuanya. Dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Juga ini Bapak Ibu sekalian yang hadir semuanya di sini, semoga terus sehat. Sesuai dengan topik yang diminta Mbak Tia ini melihat peluang, tantangan, kendala, perkembangannya di Kota Surabaya. Mohon maaf saya nggak bisa spesifik Surabaya ya. Jadi begini kalau kita mungkin Mas Satur bisa dibantu ya. Mas Satur, halo. Bisa ditayangkan slide, Mbak? Okay. Slide ya.
Mungkin saya boleh diberikan akses dulu, Pak. Ini saya kok belum diberikan akses untuk share screen. Sudah Mas, sudah. Oh ya. Jadi benar yang disampaikan Mbak Tia tadi, dengan pandemi, dengan COVID yang sekarang menjadi berada di sekeliling kita, kita menjadi punya cara-cara baru. Sebetulnya cara ini sudah lama, tapi mau nggak mau sekarang menjadi pilihan karena dengan pandemi ini kita harus menyikapi situasi yang mana harus mematuhi protokol kesehatan, ya pilihannya kita harus physical distancing, ya jaga jarak, harus pakai masker, ya kecuali saya ngomong seperti ini nggak pakai masker ya, karena saya sendirian di ruangan. Lalu kita juga harus senang ya, sering ketemu seperti ini membuat kita senang, saling berbagi supaya imunitas kita menjadi lebih baik. Ini impact dari COVID, ya. Protokol kesehatan yang harus kita jaga. Lalu bagaimana impact-nya terhadap kondisi perekonomian kita, ya? Karena ekonomi ini ada kaitannya dengan yang topik yang disampaikan, Mbak. Saya mohon maaf, bos saya nelpon, saya terima sebentar ya. Oke, Bapak ya. boleh. Maaf. Siap. Assalamualaikum. Baik, sambil menunggu Bapak Mulyanto menerima telepon, saya informasikan untuk rekan-rekan wartawan yang sudah bergabung, silakan mungkin ada pertanyaan terkait dengan isu dan juga kebijakan OJK dan sesuai dengan tema kita, bisa dipersiapkan pertanyaannya karena di sesi Bapak Mulyanto akan ada 4 orang penanya yang berkesempatan yang pertanyaannya akan saya bacakan. Dan terima kasih untuk rekan-rekan yang mungkin saat ini pada sibuk tapi sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk mengikuti acara ya kali ini. Baik teman-teman, sekali lagi saya informasikan akan ada 10 orang pertanyaan atau bahkan lebih gitu ya. Mungkin bisa 10, 11 lah ya. Untuk rekan-rekan yang bergabung memberikan pertanyaannya di tiap sesinya nanti di sesi OJK akan saya buka 4 orang penanya. Kemudian untuk sesi presentasi PDGI, Dr. Gigi Rusmunanto, nanti sekitar 2-3 orang penanya. Kemudian untuk di sesi presentasi Aksa Mandiri yang disampaikan Bapak Rudi Nugraha akan ada 2 atau 3 orang penanya yang akan berkesempatan untuk bertanya. Itu 10 sampai 11 orang penanya ini akan mendapatkan gimmick menarik dari panitia. Baik, apakah Bapak Mulyanto masih menerima telepon ya? Baik, teman-teman. Sepertinya Bapak Mulyanto masih menerima telepon. Ini sudah memotong waktu beliau untuk presentasi nih sepertinya ya. Baik, sambil menunggu Bapak Mulyanto juga masih menerima telepon, sudah terlihat di layar gitu ya. Nah, ini adalah pointer-pointer dari kebijakan relaksasi OJK bagi asuransi. Saya membantu Bapak Mulyanto untuk membacakan pointer-pointernya. Baik, kebijakan relaksasi OJK bagi asuransi. Surat OJK nomor 11/D.05/2020 tertanggal 30 Maret 2020 tentang relaksasi atas pengakuan piutang premi menjadi 4 bulan dari 11 bulan. Nah, ini mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Mulyanto. Saya bantu untuk menginformasikan. Kemudian surat edaran OJK nomor
S-18-D-05-2020 perihal penyesuaian pelaksanaan pemasaran produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau disingkatnya PAID. OJK memberikan relaksasi pemasaran produk asuransi unit link dengan mempergunakan sarana atau kanal digital dan media elektronik. Kemudian ada statistik asuransi nasional, bisa disaksikan teman-teman semuanya. Nah, kalau ini tugasnya Pak Mulyanto yang menjelaskan. Baik. Tiar, Oh, maaf. Siap. Bapak, Maaf, mohon izin. Tadi sudah saya sampaikan di awal sih. Cuman kan nggak marem kalau bukan Bapak Mulyanto yang menjelaskan gitu ya. Monggo. Ya, jadi Bapak Ibu, kawan-kawan media, dan mungkin kawan asuransi atau Bapak Ibu lain yang hadir, mohon maaf belum, ini ada 26 partisipan ya, apakah dari asuransi media semua atau dari yang lain, Mbak Tiar? Ini gabung kayaknya Pak. Gabung ya? Iya. Jadi kalau protokol kesehatan harus kita penuhi, ini impact dari pandemi COVID terhadap kondisi perekonomian kita seperti ini. Ini sampai data kuartal 2, Juni ya, Juni. Secara nasional kita itu perekonomian kita turun ya. Dari Juni tahun lalu ke Juni tahun 2000 tahun ini, triwulan 2 ini kita turun 5,3%. Saya kira Bapak Ibu sudah tahu ya, di media ini banyak dibahas. Artinya ini dari Juni 2019 ke Juni 2020 secara nasional perekonomian kita itu turun, ya, kontraksi, nyusut, ya, nyusut. Jadi bukan karena kita sering olahraga terus jadi langsing, enggak, tapi ini karena kita ada pandemi, ya, ada sedikit inilah ada trouble, ada sakit ya, di tubuh kita kalau kita ngomong tubuh. Ini kan karena ngomong asuransi kan ada asuransi itu untuk tubuh kita, untuk jiwa kita. Nah ini itu 5,3, nyusut 5,3% untuk nasional. Kalau Jawa Timur ternyata lebih dalam ininya nyusutnya 5,9%. Kontraksi ini tentu saja mempengaruhi aktivitas ekonomi kita secara keseluruhan. Yang terdampak sebenarnya yang mana? Yang pertama itu ya di sektor transportasi dan pergudangan. Ini kalau data-data yang kami miliki, ini Jawa Timur, ya. Jawa Timur tentu saja yang terbesar itu Surabaya, gitu. Transportasi dan pergudangan ini nyusut sampai 27%. Lalu akomodasi makan minum itu nyusut 18,6% untuk Jawa Timur. Berikutnya ada pertambangan dan penggalian. Ini kenapa pertambangan dan penggalian turun? Ya, kenapa transportasi pergudangan turun? Ya karena diterapkannya kebijakan pemerintah, PSBB. Ya kemudian ya karena nggak ada transportasi, nggak ada logistik, ya jasa pergudangan menjadi nggak berfungsi, kurang berfungsi, fungsinya menjadi sangat terbatas. Makan minum dibatasi, orang untuk restoran nggak banyak yang tutup, ya, hanya melayani order online. Kemudian acara-acara gathering juga ditiadakan, ya. Hajatan juga ditiadakan, ya. Kalau ada itu dengan protokol yang sangat yang ketat. Ini impactnya kepada industri makan minum, makanan dan minuman. Dan jadi ke industri yang sektor keuangan, ya, termasuk asuransi, ini juga ada impact-nya. Impact-nya itu ini kajian ya, ini kajian dari dari luar. Dan faktanya ini yang terjadi adalah senario yang ketiga, ya. COVID akan berakhir ya mendekati 12 bulan. Kalau kita bicara senario 2, 6 bulan, sekarang udah lewat 6 bulan. 6 bulan ini kita tahu semuanya
bahwa namanya vaksin masih belum sepenuhnya kita mendapatkan informasi bahwa sudah ada. Ya memang sudah ada ini tahapan-tahapan uji klinis daripada vaksin, tapi sampai sekarang kan belum ada ini yang dirilis vaksin yang untuk COVID-19. Nah, ini impact-nya ke keuangan untuk asuransi ya tidak sedikit ini impact-nya lumayan besar. Nah, ini kita ngomong negara-negara besar. Kalau di Indonesia pun juga ada impact-nya juga. Karena asuransi itu kan sebetulnya ada yang sifatnya reasuransi. Kegiatan asuransi yang dilakukan di sini ya di Indonesia yang berkantor pusat di Jawa Timur ataupun di Jakarta, ini asuransi yang mereka keluarkan itu kan ada yang namanya reasuransi. Reasuransi itu bisa lokal Indonesia, Reindo, ada juga reasuransi yang lain, dan juga selain reasuransi lokal juga reasuransi di luar negeri. Jadi memang itu salah satu mitigasi yang dilakukan pihak asuransi untuk supaya bisnisnya dapat sustain, dapat berkelanjutan. Supaya risikonya apabila terjadi default itu tidak ditanggung sendiri, ya. Terkait dengan bisnis asuransi, selain kondisi eksternal wabah oleh COVID tadi, kemajuan IT kemajuan teknologi informasi juga membawa environment yang berubah di bisnis asuransi. Sebenarnya bukan hanya bisnis asuransi, bisnis keuangan, dan bukan hanya bisnis keuangan, semua bisnis ya akhirnya dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi, ya. Banyak sekali mulai dari yang kita kenal dari Gojek sampai payment system sampai digital financing. Digital financing itu mulai dari digital banking, digital insurance sampai juga transaksi untuk pembelian saham di pasar modal, ya. Kalau Bapak Ibu dulu sering dengar di lantai bursa, ya, apa ada lantai bursa? Ya ada, tapi nggak ada lagi yang jual beli di lantai bursa saja. Adanya udah langsung melalui gadgetnya masing-masing. Ya. Ini asuransi pun seperti itu, dengan kehadiran teknologi informasi memaksa asuransi juga harus memberikan layanan-layanan berbasis IT, itu peluang dan sekaligus tantangan. Ya. Dan yang tidak kalah pentingnya juga dengan kondisi tekanan pandemi, juga perkembangan teknologi informasi, sisi lain kita juga berhadapan pada kondisi masyarakat, ya, pengetahuan masyarakat, ya, mengenai produk jasa keuangan, termasuk produk asuransi. Jadi ini di screen kelihatan sebenarnya sudah ada peningkatan, ya. Tingkat literasi itu ada peningkatan. Literasi itu pemahaman pengetahuan atas produk jasa keuangan, termasuk produk jasa asuransi. Sehingga orang, masyarakat, individu itu paham, tahu betul bahwa fungsi asuransi adalah proteksi, melindungi, ya, melindungi diri, melindungi usaha bisnis. Apabila terjadi sesuatu itu tidak ditanggung sendiri, resikonya bisa dimitigasi, bisa dilakukan yang namanya semacam kerjasama, ya, semacam jasa perlindungan asuransi, proteksi. Jadi memang asuransi adalah membeli proteksi, membeli perlindungan, sehingga harus membayar premi. Ini tingkat literasinya, ada perkembangan. 2019 38,03%. Ini pemahaman keuangan untuk literasi untuk pemahaman keuangan secara umum, ya. Kalau asuransi berapa ininya pemahaman keuangannya? Ini ada di bawah ini, perasuransian. Ini
perasurasian ternyata angkanya kecil ya, sekitar 9% ini ya, 9%. Jadi kalau keuangan secara umum 38%, asuransi itu tingkat literasinya hanya sekitar 9%. Jadi dari 100 orang, hanya 9 orang yang paham mengenai produk asuransi. Ya, ini literasi. Lalu inklusinya seperti apa? Pemanfaatannya, penggunaannya. Kadang-kadang walaupun kita nggak paham, tapi sebenarnya kita sudah sebagai pengguna jasa asuransi. Terutama kalau kita misalnya naik bus, beli karcis, ya, dapat karcis itu sebetulnya udah ada asuransinya. Atau kita ngurus SIM, ya, kita mendapatkan SIM itu di situ juga dibandel dengan asuransi. Ya. Jadi ini kadang-kadang banyak yang kita membeli asuransi, tapi sebetulnya itu dipaket dengan produk yang lain, sementara kita belum paham ya fungsi asuransi itu. Sehingga ada juga yang karena nggak paham atau mungkin dianggap biasa, kalau naik jalan tol membayar tol itu kan ada struknya, Mbak Tia. Ya, struknya itu sebetulnya bisa dipakai untuk ini itu udah bandel, ada asuransinya itu sebetulnya. Tapi kalau struknya dibuang, ya nanti kita nggak punya bukti, bahwa kita telah membayar premi melalui struk tol itu tadi, dan sehingga kalau terjadi apa-apa itu ada ininya, ada asuransinya sebenarnya itu. Nah, termasuk kalau kita di SIM kita atau kita membeli naik angkutan umum, ada karcisnya, itu ada asuransinya. Jadi ada hal-hal yang kita sudah menggunakan produk jasa asuransi, tapi sebetulnya masyarakat belum paham. Itu ada ininya, ada cover asuransinya. Betul. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, ini di screen ada kondisi perusahaan asuransi ya. Ya. Memang Bapak Mulyanto, mohon maaf. Waktunya habis. Kurang 2 menit. Karena ini sudah banyak pertanyaan yang masuk. Ini ngomong revisi ya. Kalau tadi mitigasi kan tujuannya supaya ada kelangsungan bisnis asuransi. Ya, artinya RBC-nya ini tahun 2020 masih bagus. Kesempatan untuk mendapatkan bisnis asuransi saya kira masih terbuka luas ya. Peluang untuk meningkatkan premi, mungkin perlu kreasi dari kawan-kawan dari asuransi untuk mungkin dibandel dengan produk jasa yang lain, tetapi tetap proporsional supaya masyarakat betul paham bahwa membeli asuransi, membayar premi asuransi adalah yang utama adalah untuk mendapatkan proteksi, ya, bukan yang lain. Kalau sempat dibandel dengan unit link, dengan investasi, itu ya varian-varian yang memang boleh dilakukan. Tapi intinya adalah untuk mendapatkan proteksi. Kenapa perlu proteksi? Karena kita tidak tahu persis apa yang akan terjadi, ya. Ya, walaupun kita sudah berusaha melakukan protokol kesehatan, ya, tapi namanya potensi terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan itu kan ada. Maka inilah yang perlu dilakukan, kita berjaga-jaga, ya. Berjaga-jaga caranya bagaimana? Ya dengan cara kita berteman baik dengan kawan-kawan asuransi, membeli preminya, ya. Dan kawan-kawan asuransi itu sangat baik, Mbak Tia. Sangat baiknya doanya supaya yang membeli asuransi itu selalu dalam keadaan sehat, ya, selamat, ya. Betul. Itu kan yang kita harapkan. Ya, sehingga asuransi nggak perlu membayar nilai-nilai tertanggung untuk kawan-kawan yang sudah mendapatkan polis asuransi. Baik, saya kira ini yang saya sampaikan untuk pengantar diskusi. Moga-moga bisa menggugah wacana dari Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mulyanto, singkat, padat, dan berisi walaupun sempat terpotong ya Bapak ya, bagaimana melihat peluang, tantangan, dan kendala perkembangannya di Kota Surabaya. Ini sudah ada pertanyaan Bapak, ini banyak sekali teman-teman
teman-teman kali ini canggih nih ya, teman-teman Silakan. jurnalis. Ini Ya, silakan, pertanyaan silakan. secara acak dan saya memilih ini ada Ahmad dari Harian Birawa. Bagaimana kebijakan OJK dalam mendukung perusahaan asuransi di tengah pandemi COVID-19? Pas ini sepertinya pertanyaannya. Monggo Bapak Mulyanto. Ya. Mas Ahmad dari Harian Birawa. Nggih. Kalau di sampean sering dengar relaksasi gitu kan ya. Itu kan diberikan kepada perbankan, juga industri keuangan non-bank. Kalau perbankan boleh melakukan restru ke debitur-debiturnya, di asuransi juga ada. Jadi premi yang diakui sebagai yang lama itu aturannya sampai 2 bulan ya. Ya, dengan adanya pandemi Covid ini diperkenankan sampai 4 bulan. Boleh itu piutang premi itu bisa diakui oleh perusahaan asuransi sampai 4 bulan. Itu bentuk relaksasi yang diberikan OJK kepada perusahaan asuransi menyikapi kondisi COVID-19 ini. Demikian Mas Ahmad. Jadi ini angin segar gitu ya, sedikit melegakan buat rekan-rekan. Kemudian ini terima kasih Mas Ahmad dari Harian Birawa. Kemudian Bapak Mulyanto, ini ada pertanyaan dari Dani, Radio Mercury. Bagaimana tips memilih perusahaan asuransi yang baik? Mas Dani, terima kasih pertanyaannya sangat bagus. Saya juga milih-milih asuransi itu ya. Tapi gini, tip yang utama jangan membeli asuransi semata karena teman, karena sungkan, karena segen. Itu yang utama. Wah, bolak-balik namanya orang jualan pasti berusaha untuk bagaimana mendapatkan klien. Sama kan kalau Mas Dani sebagai reporter pasti ingin mendapatkan berita, itu akan dikejar kemanapun, ke ujung dunia akan dikejar. Ini yang pemasar asuransi, mohon maaf, saya salut ya, saya salut dengan kegigihan panjenengan semua kalau untuk mendapatkan klien. Tapi sebenarnya ini kan juga memberikan kontribusi pada masyarakat supaya berasuransi. Karena asuransi itu pada dasarnya bagus untuk memproteksi kebutuhan kita pada masa akan yang akan datang. Tip yang utama Mas Dani dari Radio Mercury, jangan karena segen, jangan karena sungkan. Ya, dari Mercury ya. Iya, dari itu Radio hotel Mercury. Bapak. Ya, mungkin saudara kali ya. Oh, nggih. Antara Mercury sama Mercury ya. Nggih, Jadi bolehlah. itu bukan karena teman, bukan karena segen, tapi betul-betul karena kebutuhan panjenengan ya. Butuh untuk kebutuhan proteksi itu, dan cari yang sesuai dengan dengan kondisi panjenengan. Jadi tidak, kalau belum paham, jangan keburu ya, jangan keburu karena walaupun sudah membayar premi itu juga masih ada waktu. Ada maksud namanya cooling off gitu, kalau nggak salah. Ada cooling off untuk sekitar 2 minggu kalau nggak salah, 2 pekan itu sampai saya jadiin. Jadi ini direnung-renungkan dulu ya, benar itu kebutuhan saya, dan pada saatnya bisa direview. Mungkin setelah berjalan 2 tahun, 3 tahun, saya asuransinya perlu perlu skim yang lebih sesuai dengan kebutuhan saya misalnya. Silakan monggo. Jadi pada prinsipnya kalau memilih asuransi yang baik ya ya harus belajar laporan keuangannya ya. Ada laporan keuangannya, itu ada RBC. RBC itu risk based capital, itu tingkat permodalan daripada asuransi itu. Kalau permodalannya bagus berarti dia kuat ya. Terus nanti bisa juga lihat laba ruginya, untung apa atau rugi. Kalau untung ya berarti pengelolaan dana-dana premi ini selama ini dilakukan dengan profesional sehingga dapat memberikan hasil. Kalau toh ini sempat membeli produk asuransi yang dibundling, ya teman-teman juga bisa mendapatkan
nilai investasi yang makin baik. Itu beberapa tips singkat untuk memilih asuransi yang baik. Ya. Mungkin demikian Mbak Mas Dani. Ya, mudah-mudahan Mas Adi sudah puas dengan jawaban yang diberikan Bapak Mulyanto. Lanjut Bapak, secara Ya, singkat silakan, ya. untuk jawabannya, untuk pertanyaan yang ketiga, apakah pandemi ini membuat penjualan polis menurun atau malah meningkat? Maaf, dari Pak siapa? Dari Mbak? Andira Suarakarya.id. Ya. Mbak Mas Catur, tolong ditampilkan itu ada datanya ya, biar data aja yang menjawab ya. Mas Catur, ya ada datanya ini. Bisa di zoom Mas yang ini apa? Perkembangan ini. Ini apa? Ya. Ya. Perkembangan asuransi ini kan asuransi jiwa, ya. Oke. Ini kan ada tip 5 kondisi, 5 perkembangan ini ya. Yang apa? Yang warna paling gelap ini yang tahun September 2020. Yang ini warna apa ya? Saya itu kalau bilang orange, ini yang oranye ya. Oranye ini Juni. Atau yang merah ini Desember ya. Yang merah itu Desember. Jadi kalau asuransi jiwa ya, asuransi jiwa ini di bulan Desember 2019 ini 179 triliun. Ini premi yang dihimpun ya, yang diterima oleh perusahaan asuransi. Lalu di September 2020 ini ya, September 2020 ternyata untuk asuransi jiwa konvensional dari 179 triliun menjadi 115 triliun. Pertanyaan Mas Andira tadi, bagaimana nyusut atau naik gitu ya? Naik, betul. Ya kalau lihat angka ini jadi turun ya. Kalau lihat angka ini jadi turun. Itu yang untuk asuransi jiwa nasional. Yang asuransi umum ya, kalau di Desember 80 triliun ya, 19, ternyata di September 2020 menjadi ya setengah lebih dikit, 47. Reasuransi pun juga ya akan ngikut ya. Kalau yang di asuransi jiwa sama umumnya ini turun, ya tentunya yang di-re kan juga turun. Asuransi sosial itu sejenis BJBS, kemudian ya BJBS tenaga kerja, kesehatan itu ini apa masuk asuransi sosial. Ini kalau di Desember 179,2 triliun, di September menjadi 159. Jadi secara overall memang ini mengalami penurunan Mas Andira ya, dan Bapak Ibu sekalian. Iya. Tapi saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, tadi data-data pun yang saya presentasikan kan data Juni ya. Ekonomi kita turun 5,3%. Tapi indikasinya di bulan ketiga ini September, ini perekonomian kita sudah kalau turun tidak sedalam yang bulan Juni. Jadi growth-nya itu negatif sekitar 3% lah, angkanya mendekati itu. Jadi kalau dilihat dari Juni 2020 ke September 2020 sebetulnya positif. Ya. Kenapa positif? Ya karena PSBB sudah mulai dibuka. Ya. PSBB sudah mulai dibuka, pemerintah memberikan bantuan tunai, bantuan sosial untuk penerima keluarga penerima harapan dan santunan untuk masyarakat miskin supaya daya belinya tetap ada untuk memenuhi kebutuhan itu dilakukan. Tetapi itu tidak cukup ya. Tidak cukupnya apa ya, karena kita butuh mengungkit untuk aktivitas kita yang lebih atas lagi.
Jadi Bapak Ibu, kalau selama ini sempat belajar ya, atau mungkin sempat dengar ya, intinya gini, kalau nggak ngomong ekonomi gini aja, manusia itu kan kebutuhannya terbagi, boleh dipilah ya, kebutuhan dasar, makan, minum, kemudian kalau makan, minum, tempat tinggal terpenuhi, kesehatan terpenuhi, apa yang dibutuhkan lagi? Rasa aman kan? Keamanan. Kalau itu kebutuhan dasar terpenuhi, rasa aman terpenuhi, apa yang kita butuhkan? Kita ingin bersosial, berkelompok, ya, pengen diakui dalam kelompok itu, sehingga membentuk kelompok kita itu ada sosialisasi. Ini juga kebutuhan. Nah, kebutuhan berkelompok ini yang selama ini kita sudah penuhi, ya, menjadi harus ditutup dulu. Kita fokus pada kebutuhan pokok dan keamanan. Ya. Kemudian yang di atasnya lagi setelah kebutuhan sosial berkelompok tadi ada kebutuhan leisure, Mbak Tia atau Mas Andira biasanya jalan-jalan ke Piknik. Australia, ke Waduh. Jepang, sementara jangan dulu ya, masih lockdown. Nah ini kan pesawatnya biasanya terbang ke sana sini sehingga terpaksa ya banyak karyawannya yang sampean dengar semua ya sebagian harus dirumahkan. Pun juga yang usaha-usaha pabrik-pabrik yang lain sementara karena produksinya, konsumsinya ini masih rendah, ya sementara dirumahkan. Sehingga ini aktivitas itu membuat perekonomian kita harus didorong lagi. Caranya bagaimana? Ya harus bekerja, nggak bisa nggak bekerja, harus bekerja tetap dengan protokol kesehatan. Karena kalau nggak bekerja nanti kita nggak makan, ya nggak ada yang dimakan, ya maka ini agak melebar jawaban saya, tapi Mas Andira tadi kalau bicara perkembangannya bagaimana, ya alhamdulillah memang turun kalau dilihat dari Desember ke Juni, tapi moga-moga dengan kondisi ekonomi yang di bulan September perkiraannya itu turunnya nggak sebesar 5,3% kayak yang bulan Juni, sekitar 3%, berarti dari Juni ke September itu sudah positif ya. Sudah positif, moga-moga ininya juga membaik. Padahal Pak Mulyanto isunya ini bakal ada resesi gitu ya, bukan bakal ya, tapi prediksinya. Baik, jangan dijawab Bapak, karena itu cuman saya saja. Pak, ini ada dari Novilawati Anissa, tidak bertanya, cuman ini saja menyarankan atau apa ini? Apakah data dari Pak Mulyanto tadi bisa di-share? Itu data Juni ya Pak ya, tapi masih valid ya Pak ya? Valid ya, iya. Memang data Juni itu bisa di-share. Ya. Jadi boleh di-share ke teman-teman jurnalis ya Pak ya? Terkait dengan nantinya. Oke. Boleh. Satu lagi pertanyaan untuk Bapak, ini saya tertarik untuk membacanya dari Nova, kilasjatim.com. Bagaimana dengan kasus Jiwasraya? Apakah dana nasabah bisa kembali? Ini mau dijawab atau bagaimana Bapak? Singkat saja. Ya. Mbak Nova dari kilasjatim.com. Kilasjatim.com. Ya, Mbak Nova pemegang premi asuransi jiwa Raya. Mungkin Bapak saya, Pak. Oh, bapaknya Ibu. Nggih, ya. Jadi Bu Nova, bapaknya Bu Nova tidak sendiri, mungkin juga ada banyak ya nasabah ini Jiwasraya di Jawa Timur. Memang nggak beda jauh, Betty lah dengan pemberitaan yang kita kita dapatkan di media. Kondisinya Jiwasraya memang sedang dalam proses penyehatan. Ya. Tadi saya malah gagal fokus ini pertanyaannya tadi gimana nih ya? Yang mana Bapak? Apakah bisa kembali Pak dana nasabah? Apakah dana nasabahnya bisa kembali? Terima kasih Mbak Nova. Kalau matur nuwun. Apakah bisa kembali? Ini Jiwasraya kan manajemennya sudah membuat ini tawaran-tawaran ya. Ya kalau dengan kondisi terkini yang di media kita dapat info bahwa pemerintah memberikan suntikan dana untuk penguatan modal Jiwasraya, saya kira kita boleh optimis satu waktu nanti kita akan mendapatkan
hak-hak yang sudah dipercayakan kepada Jiwasraya. Kalau apakah kembali, ini kan kita ngomong asuransi ya Bu Nova ya. Asuransi itu kan prinsipnya, kembali ya, asuransi ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Asuransi itu adalah membeli proteksi. Kalau Ibu sudah bertanya apakah kembali, ini berarti asuransi yang sudah dibandel dengan semacam investasi. Lalu investasinya apakah kembali? Ya ini tentunya ada tawaran-tawaran dari manajemen. Monggo silahkan ketemu ke asuransi Jiwasraya terdekat untuk mendapatkan informasi seperti apa kebijakan terkini dari asuransi Jiwasraya. Kami pernah mengundang asuransi Jiwasraya dan memberikan konfirmasi ada beberapa tawaran yang disampaikan yang disampaikan kepada nasabah. Satu misalnya asuransi yang dikaitkan dengan investasi tadi, investasinya yang selama ini diberikan tawaran imbal hasil sekian itu diperpanjang, di rollover, dan kepada nasabah diberikan hak atas imbal hasilnya. Bapak Mulyanto, Itu, mohon maaf, Mbak Nova, 30 detik lagi. Ya, itu yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi Jiwasraya. Mungkin bisa difokus lagi, ditanyakan ke langsung perusahaan asuransi Jiwasraya. Tapi kami akan selalu mengawal untuk memberikan pendampingan pada masyarakat. Banyak beberapa juga pertanyaan yang serupa terkait dengan asuransi yang kami juga mencoba untuk kami fasilitasi. Oke, baik, terima kasih Mbak Nova untuk pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa ada ini ya, ada jalan gitu ya. Dan matur nuwun, terima kasih untuk Bapak Mulyanto, Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 2G, sama-sama Mbak, dan Manajemen Strategis OJK Kantor Regional 4 Jawa Timur. Poin-poinnya sangat menarik terkait dengan update industri asuransi, mengupas perkembangan bisnis asuransi di masa pandemi, dan bagaimana OJK dengan kebijakannya terkait industri asuransi. Kemudian teknologi digital tidak hanya mengubah perilaku bisnis asuransi, tapi juga ikut membantu mendorong percepatan penetrasi asuransi di Indonesia dengan lebih mudah, efektif, dan efisien. Terima kasih Bapak Mulyanto yang sudah berkenan meluangkan waktunya berbagi informasi dengan rekan-rekan jurnalis peduli COVID-19. Selamat kembali bertugas Bapak. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman dan tetap Mbak Tia, saya boleh izin live biar saya fokus ke kerjaan lain. Oke, Bapak, terima kasih. Nanti kalau Selamat misalnya bertugas, ada pertanyaan bisa disampaikan melalui Mas Catur atau bisa di WA ke kami. Siap. Terima kasih Bapak Mulyanto. Baik, Bapak Ibu, kawan-kawan dari media, selamat berdiskusi. Moga-moga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan tetap bisa beraktivitas dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Mulyanto dan untuk rekan-rekan yang masih bergabung di diskusi media kali ini di segmen yang kedua. Kita akan bersama dengan Bapak Rusmunanto, Dokter Gigi MM. Terima kasih dokter yang sabar menunggu untuk bisa memberikan presentasinya. Saya bacakan terlebih dahulu untuk kurikulum vitae beliau. Rusmunanto DRGMM, riwayat pendidikan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga, lulus 1979. Sepa Wamil Abri 1980-81, kemudian BMP Asian Institute of Management Ateneo de Manila University and de La Salle University di tahun 90. Kemudian Magister Manajemen Universitas Mula Warman lulus 2001. Riwayat pekerjaan bergabung di TNI AD Kostrad tahun 80 sampai 84. Kemudian di PT Badak NGL Corporation Bontang Kaltim 84 sampai 2007. Kemudian bergabung di Rumah Sakit Darmo Surabaya, Dewan Direksi 2007 sampai 2014. Pengalaman beliau
Ketua Korpri Unit LNG Badak Bontang Kaltim, Ketua Porlasi Provinsi Kalimantan Timur, Ketua Gapsi Provinsi Kalimantan Timur. Dan baik, dokter sudah siap untuk memberikan presentasinya. Saya belum bisa mendengarkan suara dokter ini. Halo, Dok. Mic-nya di-unmute dulu, dokter. Oke. Dokter, untuk mikrofonnya Di-unmute. di-unmute dulu. Tandanya itu, dokter, nun sewu. Ada mikrofonnya, ditekan dulu, nggih, tombol merahnya itu. Yang di HP atau di komputer, dok, atau di laptop, pojok kiri. Yang ada tanda mikrofon itu, Dok. Dokter, itu ada tanda mikrofon, Dok. Mungkin bisa ditekan tombolnya, di-unmute dulu. Biar bisa mendengar suara dokter ini. Di laptopnya ataupun di handphonenya. Sudah menemukan tandanya, Dok? Biasanya Bawah sebelah kiri, bawah sebelah kiri. Betul. Nah, sudah. Monggo. Baik, Dokter Rusmunanto. Tantangan dokter atau perawat di masa pandemi COVID-19. Monggo disampaikan. Iya, terima kasih Mbak Tia. Alhamdulillah kita semua sehat walafiat pagi hari ini. Dan kita perlu bersyukur banget kita dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih saya bisa bergabung dengan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Dan saya sampaikan Mbak Tia secara sedikit bahwa saya tidak mewakili rumah sakit, saya juga tidak mewakili Persatuan Dokter Gigi Indonesia, PDGI, tidak. Saya sebagai freelance, saya sebagai praktisi, sebagai dokter gitu ya. Terima kasih. Monggo dibuka. Singkat saja, dokter. Ya, singkat saja. 5 menit ya. Tantangan jenengan dan teman-teman nakes lain di masa pandemi COVID. Slide-nya bisa? Dibuka slide-nya, nggak bisa? Baik, saya coba merimain ya. Saya kemarin kirim ke slide itu, sudah dibuka? Halo? Halo? Ya. Sebentar, dokter. Ya, saya tunggu. Jadi saya merimain aja sebentar. Bahwa pertama kali COVID-19 ini ditemukan di Wuhan ya, pada akhir Desember tahun kemarin. Ini adalah penyakit yang sangat-sangat menular ya. Dan sebagian besar mengalami gejala ringan, gejala sedang, bahkan tanpa gejala sama sekali. Tidak ada gejala. Dan tiba-tiba setelah difoto timbul infiltrat di paru-paru. Penyebabnya adalah SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 ya. Dan karena sudah ratusan negara akhirnya pada tanggal 11 Maret kemarin tahun ini ya WHO menetapkan sebagai pandemi. Kemudian penyebaran virus ya. Penyebaran ini melalui droplet ya, saat seseorang batuk atau bersin ya. Droplet itu sifatnya tidak bertahan di udara dan jatuh ke lantai, ke permukaan. Jika kita terlalu dekat dengan orang yang bersin tersebut, maka akan tertular lebih cepat ya. Dan virus ini bisa tertinggal di permukaan benda hidup ya atau benda mati, dan tergantung dari lamanya tinggal di situ tergantung daripada jenis bendanya ya. Plastik, kertas itu jauh lebih lama, bisa berhari-hari bahkan sampai 3-4 hari.
Kemudian kalau di besi, aluminium itu bisa lebih pendek ya, bisa sampai 8 jam, 4 jam gitu. Dan virus ini mati, alhamdulillah ya, virus ini mati dengan desinfektan. Dengan sabun, deterjen, sabun itu sudah mati dalam waktu setengah menit ya. Kemudian bagaimana COVID ini di Indonesia? Lanjut. Sampai 3 November hari kemarin ya, terpapar sudah 418.000 orang, cukup banyak. Dan tingkat kematiannya itu sekitar 3,4% atau 14.000 ya. Dan kelompok umur di atas 60 tahun itu persentasenya lebih tinggi dibanding golongan di bawah 60. Yang laki-laki itu hampir 60% yang terpapar. Jadi alhamdulillah yang perempuan. Dan bagi mereka yang mempunyai penyakit penyerta komorbid ya, diabetes, jantung, kemudian daya tahan tubuh berkurang, misalkan pasien kanker itu sangat rentan terhadap infeksi ini. Dan Indonesia juga sudah menetapkan melalui Kepres nomor 12 ya sebagai bencana nasional tanggal 13 April kemarin. Kemudian cara penyebarannya. Ya. Ya. Problemnya ya. Nah, saya menyampaikan hal ini adalah satu problem karena virus ini mudah sekali menyebar. Dan kita tidak tahu yang membawa itu siapa. Karena saat sekarang ini banyak orang tanpa batuk, tanpa panas, tanpa ada keluhan apa-apa, datang dengan keluhan lain dan ada keraguan dari dokternya difoto. Ini benar terjadi dari saudara pasiennya saudara saya, ya. Telanjang di paru-paru sudah infeksi cukup banyak dan setelah dites swab betul-betul positif. Dan permasalahan juga bagi masyarakat seluruh, baik itu dokter maupun seluruh lapisan masyarakat. Dan apa yang harus kita lakukan? Tentu kita nggak mungkin akan menunggu sampai kita sakit dulu baru dirawat. Kita harus mencegah. Nah, pencegahan ini wajib dilakukan karena pencegahan ini cukup rentetannya cukup banyak ya. Akhirnya merubah sesuatu pola. Ini suatu tantangan bagi dokter. Kalau dokter memang harus merawat, jadi mau harus berubah pola laku ini. Nah, bagi masyarakat bagaimana? Ini yang jadi masalah. Tindakan pencegahan. Nah, tindakan pencegahan saya coba sampaikan dulu. Yang pertama, tenaga kesehatan, ya pasien Nah, jelas kita harus pakai alat pelindung diri lengkap ya, baju hazmat, masker ya, face kemudian dan itu harus disposable. Masker harus kita buang, face shield harus kita ganti ya, karena di situ sudah terkontaminasi dengan apalagi seorang dokter gigi ya, karena persis dekat sekali dengan seseorang. Kemudian ruangan. Pasien selesai itu harus dilakukan ultraviolet lamp ya, ditaruh di situ dan dinyalakan sampai besok paginya dimatikan gitu. Alat medis tentu harus disterilisasi semua alat medis dengan desinfektan ya, dengan etil alkohol minimum itu 60%. Yang di pasaran itu ada alkohol itu 70% dan 90% kalau nggak salah, dan 70% sudah cukup. Untuk pasien, ini kebetulan saya pribadi ya, pasien saya atur dengan perjanjian. Jadi saya ingin pasien itu tidak nunggu di ruang tunggu. Jadi saya yang menunggu, dia datang, akhirnya saya obati dan dia pulang. Begitu juga saya pulang, karena pasien saya batasi, pagi 1, siang 1, sore 1, dan malam 1. Karena apa? Setelah saya pulang, saya mandi. Pakaian hazmat saya bersihkan. Karena saya menggunakan pakaian hazmat itu bukan untuk diri saya sendiri, tapi juga untuk pasien saya. Pasien datang,
jelas pada tangannya saya semprot dengan hand sanitizer. Dan agar supaya dia itu pegang-pegang apapun tangannya sudah bersih gitu ya di alat-alat saya. Dan pasien khusus pasien gigi ya jelas kumur-kumurnya saya berikan obat kumur. Nah, bagaimana dengan masyarakat umum? Masyarakat umum ini yang sangat menentukan cepat tidaknya penyebaran ini berhenti ya. Sudah disampaikan oleh pemerintah 3M yaitu pakai masker kemanapun, jaga jarak dengan siapapun, atasan, bawah, teman akrab pun ya kita tetap harus jaga jarak ya, dan selalu mencuci tangan, apalagi tangan kita yang kotornya. Kita banyak minum air putih ini agar kita daya tahan tubuh kita lebih baik ya, cairan tubuh kita normal. Istirahat kita cukup, asupan gizi seimbang, konsumsi vitamin, suplemen lain, monggo silakan ya. Mohon izin dok. Ya. Cukup. Kurang 2 menit lagi. Ya. Sekalian juga saya informasikan ke rekan-rekan yang dan ingat bergabung. Ya, saya mengingatkan kembali, hand sanitizer itu adalah alternatif. Yang paling baik adalah mencuci tangan di air yang air keran gitu ya. Dan mengalir betul dan dengan sabun, deterjen apapun itu selama setengah menit 20 sampai 3 detik. Hand sanitizer oke, silakan ditaruh di mobil karena apa? Kita mencuci tangan itu harus seluruh permukaan tangan terlapisi dengan hand sanitizer. Tentu kalau terlapisi harus banyak kan ya. Padahal kita ngambilnya kan hanya sedikit aja dioles-oles di telapak tangan yang sementara punggung tangan kan tidak ya. Betul. Nah, kemudian satu lagi saya sampaikan. Yep. Nah, untuk memastikan apakah terpapar lanjut, itu ada satu slide terakhir. Ada slide terakhir. Nah, untuk memastikan apakah terpapar, tentu rapid test ini untuk deteksi awal ya. Ini hanya untuk melihat IgM sama IgG ya. Di mana IgM dan IgG itu pada flu biasa itu sudah tampak. Jadi kalau dia rapid test positif harus diikuti dengan PCR. PCR ini adalah polimerase chain reaction ya atau swab ya yang di tenggorokan itu jelas bisa diketahui dan ini cukup sakit ya. Dan ronsen toraks, fototoraks itu jelas bisa diketahui infiltrat paru-paru atau tidak. Dan terakhir tentu dengan CT scan. Saya kira cukup gitu Mbak. Oke, terima kasih Dr. Rusmunanto yang sudah memberikan presentasi terkait dengan perkembangan ataupun tantangan dokter, perawat, ataupun masyarakat di masa pandemi. Saya ingatkan untuk maaf Mbak Nur, rekan-rekan. Mbak Tia, maaf tadi saya ulangi, saya tidak mewakili sebuah rumah sakit atau asosiasi rumah sakit dan saya tidak mewakili Persatuan Dokter atau ID atau PDGI ya, jadi saya freelance ya. Monggo. Oke. Siap, terima kasih informasinya Dr. Rusmunanto. Saya ingatkan untuk rekan-rekan yang bergabung di diskusi media untuk mikrofonnya di-off-kan dulu karena kita hanya akan menggunakan mikrofon on jika ada interaksi gitu ya. Kemudian mohon izin dokter, ini sudah ada yang bertanya. Ini dari Titin, berita surabaya.net. Siapa? Mbak Titin ya? Oke, Titin berita surabaya.net. Selama pandemi ini yang sering dikeluhkan oleh sebagian masyarakat adalah banyak klinik dokter gigi tutup tidak beroperasi dan juga masyarakat takut ke klinik gigi. Lalu apakah memang benar dok untuk operasional di klinik gigi sangat rentan dengan COVID-19? Kemudian apakah ada penurunan tingkat kunjungan ke klinik dan bagaimana meyakinkan masyarakat untuk tidak takut memeriksakan kesehatan giginya ke klinik dokter gigi? Ini Mbak Titin pertanyaannya banyak nih ya dok ya. Baik, monggo bisa langsung dijawab. Benar apa yang disampaikan Mbak Titin. Jadi pasien-pasien saya menyampaikan ke saya khawatir dok, takut apalagi ke rumah sakit. Apakah dokter sebelumnya ini dia tanya melalui WA. Kebetulan pasien-pasien saya itu ke pasien keluarga dan hubungan saya melalui WA ya. Nah, mereka itu apa dokter pakai gimana gini-gini tanya ke saya. Jadi minta saya meyakinkan dia. Silakan Bu ke saya dan dia datang dan akhirnya kali-kali dia jadi
Jadi setelah dia melihat dia yakin. Jadi memang benar itu. Dan yang kedua, klinik gigi adalah memang rentan sekali bagi dokter giginya, bagi perawat gigi karena close ya pasien itu dengan dokter gigi dan dia melalui ini daerah yang vokal infeksi tadi ya, melalui ludah, melalui apa ya. Lain berbeda dengan profesi yang lain. Jadi memang benar dan Ibu yakinkan bahwa dan saya pribadi sendiri, saya batasi hanya pasien 1, kemudian siang 1, kemudian sore 1, kalau ada 4 itu saya bagi seperti itu. Dan malam 1. Jadi saya pulang dulu mandi, kemudian bawa baju hazmat yang lain, kemudian balik lagi ya seperti itu. Jadi memang harus kita juga harus menjaga pasien dan pasien juga menjaga pada kita, saling menjaga ini. Baik, terima kasih Mbak Titin. Ini ada satu lagi, Dok, pertanyaan dari Opi, Radar Surabaya. Klaster keluarga menjadi ancaman baru. Sekitar 300 orang di Jawa Timur sudah masuk klaster ini. Pertanyaannya adalah, apakah protokol kesehatan sudah cukup untuk menghindari munculnya klaster keluarga? Kalau belum, apa ada strategi lain? Menurut Dr. Rusmunanto bagaimana? Gini, klaster keluarga sekarang sudah menjamah ke keluarga kayaknya ya. Kalau di tempat kerja sudah langsung diliburkan ya. Sekarang menjamah ke keluarga. Benar sekarang ini ke keluarga karena aktivitas keluarga itu kita gini. Karena mereka menganggap bahwa keluarga sendiri tidak ada apa-apa. Jadi mereka sudah menganggap nggak apa-apa kok, kemarin juga nggak apa-apa kok dia datang. Dan kedua, protokol kalau siapapun, saya sendiri kalau pergi ke ATM ya, atau istri saya pergi ke ATM. Saya berangkat, pulang, saya di luar rumah saya cuci tangan, kemudian baju saya simpan, kemudian saya mandi dan ATM tadi, kartu ATM, saya oles dengan ini. Saya oles dengan ini, dengan apa? Desinfektan, dengan hand sanitizer. Jadi betul, jangan menganggap bahwa jadi gini, di keluarga itu siapapun yang keluar rumah harus menerapkan protokol kesehatan. Ya, siap. Siapapun, apakah itu anak, apakah kita jalan kaki aja keluar, apa naik sepeda keluar, tetap harus pulangnya harus mengikuti protokol supaya tidak ada klaster baru di keluarga. Baik, terima kasih pertanyaannya Opi, Radar Surabaya, dan terima kasih sekali saya ucapkan kepada Dr. Gigi Rusmunanto MM. Selalu sehat, G. Alhamdulillah, mudah-mudahan kawan-kawan juga sehat, diberkahi sehat ya, dan salam sehat semuanya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih informasi yang disampaikan oleh Dr. Gigi Rusmunanto MM, dan teman-teman sebaiknya memang kita selalu mematuhi protokol kesehatan 3M. Pesan Ibu ya, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Tidak hanya pesan Ibu, tapi ini juga pesan Dr. Rusmunanto yang baru saja disampaikan dan juga semua nakes gitu ya. Dan jangan lupa jaga imun, asupan gizi juga harus seimbang. Terima kasih sekali lagi. Kemudian kita lanjut di sesi yang ketiga dan akan disampaikan oleh Bapak Rudi Nugraha, Direktur Aksa Mandiri. Bapak Rudi sudah bergabung dengan saya? Sudah, Mbak Tia. Nggih. Bergabung dari tadi. Pak Rudi, apa kabar? Baik, gimana kabar Mbak Tia? Baik, alhamdulillah. Ini semakin senang bisa ketemu sama Pak Rudi, kemudian Dr. Gigi Rusmunanto dan juga Bapak Mulyanto, rekan-rekan jurnalis yang peduli COVID-19. Mungkin bisa langsung untuk presentasinya, Bapak? Ya, baik, terima kasih Mbak Tia. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Terima kasih buat Ketua Panitia juga Bapak Imam Ghazali. Juga tadi saya ucapkan terima kasih Pak Mulyanto ya dari OJK Betul. Surabaya.
lalu juga Pak Rusmuwanto yang sudah menyampaikan materi. Jadi dan khususnya kepada rekan-rekan jurnalis di Jawa Timur atau Surabaya ya Mbak Tia ya. Jadi Ini Jawa Timur. Jawa Timur. Surabaya juga ya termasuk. Ya termasuk Surabaya. Saya juga cukup lama di Jawa Timur, 4 tahun lah kemarin. Saya di Surabaya dan juga sempat di Kediri itu. Jadi cukup mengenal lah wilayah dari Jawa Timur. Dan ya semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, meski dalam kondisi pandemi ini ya semuanya tetap lancar dan berjalan seperti biasa. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri saya Rudi Nugraha, saya Direktur Sales dari Aksa Mandiri. Saya ingin sharing mengenai pentingnya resiko, ya, jadi memanage resiko dan hal-hal yang perlu kita lakukan dalam menjaga atau memitigasi daripada resiko tersebut, khususnya di saat COVID seperti ini. Ya, jadi kalau kita lihat di Wikipedia, resiko itu apa? Resiko itu adalah bahaya akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi karena suatu proses yang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Jadi sebenarnya resiko itu belum terjadi, tapi yang akan terjadi, yang mungkin akan terjadi. Ya. Nah, kalau di bidang asuransi, resiko itu kita artikan sebagai suatu keadaan yang ketidakpastian, di mana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki akan menimbulkan satu kerugian. Jadi resiko itu bisa terjadi di mana saja, kapanpun, kepada siapapun, dan dampaknya pun juga dampaknya juga nggak cuma mempengaruhi pada diri sendiri, tapi juga bisa kepada keluarga kita yang tercinta. Ya, jadi sesuai dengan judul tadi di depan, masuk ke slide 1 lagi tadi yang slide 1, jangan tanggung resiko sendiri itu. Ketika kita memiliki resiko ini, ya, kalau kita tanggung sendiri itu berat, ya, Mbak Tia dan Bapak Ibu jurnalis sekalian. Bagaimanapun kalau kita punya resiko itu berat kalau kita tanggung. Ya, contohnya 100 kilo kita angkat beban sendiri berat, tapi kalau kita tanggung berdua akan lebih ringan, bertanggung berlima, bersepuluh, 100 kilo akan menjadi hal yang sangat ringan, ya. Makanya judul kita adalah jangan tanggung resiko sendiri. Kami tahu resiko pada pandemi ini begitu besar, marilah kita mitigasi atau lakukan pencegahan, kita melakukan manajemen resiko dalam kehidupan kita sendiri bersama-sama, dan itulah gunanya perusahaan asuransi dalam contoh ini adalah di sisi Aksa Mandiri. Oh ya, berarti saya dikasih waktu berapa lama? Sama Pak Rudi 10 menit dan sudah terpotong 2 menit ya. Oh ya, ingetin nih. Saya kadang kalau ngomong suka kepanjangan nih. Siap. Oke. Baik. Next slide. Nah, ini tadi dalam kehidupan manusia itu selalu ada resiko, ya. Resiko mati terlalu cepat, masih kondisi produktif, meninggal dipanggil Tuhan, padahal ada keluarga dan anak, siapa yang akan menghidupi? Lalu kedua, hidupnya terlalu lama, artinya panjang umur, nggak mati-mati, tapi kan biasanya banyak sekali harus keluar biaya ke rumah sakit, ya kan. Ketiga, cacat tetap total, di mana dalam usia produktif tapi mengalami kecelakaan dan tidak bisa bekerja seperti biasa, akhirnya tidak bisa menghasilkan uang. Nah, itu berbahaya juga tuh. Banyak resiko-resiko seperti itu, resiko sakit dan lain-lain, ya itu banyak, ya. Next. Itu yang kita tidak bisa hindari. Nah, kalau kita lihat sedikit di sini, kenapa butuh asuransi? Lihat di presentasi itu yang paling bawah tuh head of family, yaitu kepala rumah tangga, kan. Nah, di atasnya itu adalah kemampuan dia bekerja. Ya kan, dia bekerja menghasilkan uang, lalu membeli makanan, membeli tempat tinggal, membeli baju, terus menghidupi buat masa-masa tua, buat kesehatan, buat pernikahan anak, pembelian aset, buat bayar hutang, buat pendidikan. Nah, itu ditanggung oleh kepala keluarga, ya kan? Nah, kita ambil ilustrasi, coba kalau misalkan terjadi sesuatu terhadap kepala rumah tangga, apa yang terjadi? Next slide. Nah, langsung rontok semua, kelihatan bahwa kepala rumah tangga itu yang menopang semua. Jadi, itu berbahaya sekali. Gimana
cara kita mengatur. Memang ini tidak selalu terjadi, maksudnya, tapi mungkin akan terjadi. Makanya nanti ada kemungkinan umurnya berapa, laki atau perempuan itu beda-beda kan, pekerjaannya apa. Nah, kalau kita punya asuransi apa yang terjadi? Nah, kalau kita punya asuransi, next lagi, ada sisi istilahnya fondasi lain yang membantu kepala rumah tangga apabila terjadi sesuatu. Next, kita lihat ilustrasi di sini. Nah, ketika kepala rumah tangga terjadi sesuatu, ya amit-amit ya, dipanggil Tuhan, ya, masih ada topangan lain yaitu asuransi. Ini penting, ya. Dan ini memang bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Namanya risiko kan. Risiko itu bukan yang sudah terjadi. Kalau yang sudah terjadi itu namanya kerugian. Tapi risiko itu adalah sesuatu yang akan mungkin terjadi. Kerugian yang akan mungkin terjadi di masa yang akan datang. Nah, inilah gunanya asuransi untuk membantu kita memanage risiko, mengalihkan risiko kepada perusahaan asuransi. Sehingga asuransi yang menanggung itu semua. Next. Ini yang disebut dengan proteksi, memberikan perlindungan kepada keluarga. Next. Ini adalah contoh-contoh manfaat asuransi yang menurut saya sangat banyak sekali ya. Jadi kalau kita lihat di manfaat asuransi itu, kita bisa milih tuh berbagai jenis dari asuransi jiwa, asuransi kesehatan, penyakit kritis, asuransi mobil ya karena kebakaran atau kecelakaan, asuransi perjalanan, hingga asuransi untuk perencanaan keuangan jangka panjang. Juga buat pendidikan anak, pensiun, dan lain-lain. Nah, Aksa Mandiri dalam hal ini kita berfokus kepada perlindungan jiwa dan perlindungan jangka panjang. Jadi di sini kalau kita lihat begitu banyak tipe-tipe. Nah, apa yang menurut kita penting buat kita proteksi, yang penting menurut kita untuk bisa tadi ketika jatuh itu bisa diatasi dengan baik. Nah, kita bisa melihat di sini. Next. Nah, kalau kita lihat di sini Aksa Mandiri ini melanjutkan yang tadi ya, fokus kita tuh kepada asuransi jiwa dan kesehatan. Juga dilengkapi dengan solusi perencanaan keuangan jangka panjang seperti persiapan dana pendidikan dan hari tua. Kesehatan itu adalah hal yang penting bagi kita ya supaya kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan lancar karena biaya pengobatan tuh nggak murah. Kalau misalkan kita punya asuransi, biar asuransi yang memikul biaya tersebut ketika kita mengalami perawatan. Soalnya kalau kita udah sakit, butuh biaya, kita nggak ada biaya, tambah lebih sakit lagi. Itu lebih susah lagi. Tapi kalau kita sakit, ada yang membiayai, kita tenang, itu harusnya kita lebih cepat sembuh. Ya. Jadi, dan ada resiko terburuk dalam kehidupan yaitu meninggal dunia. Nah, manfaat itu akan mendapatkan pertanggungan dari asuransi jiwa buat membantu keluarga yang ditinggalkan. Sehingga keluarga yang ditinggalkan itu tetap bisa melanjutkan kehidupannya tanpa harus jadi melarat, jadi bangkrut, atau jadi susah hidupnya. Ya. Dan orang-orang itu biasanya kalau orang yang kita cintai kan, kalau keluarga kita ya kita asuransi berarti kan diberikan pada istri dan anak kita. Jadi hal itu sangat penting dan juga untuk jangka panjang. Ya persiapan jangka panjang itu kita bisa merencanakan pendidikan anak, menopang masa pensiun kita ya. Jadi masa-masa yang dia akan datang tuh kita persiapkan dari sekarang. Itu kita bisa lakukan sekaligus. Jadi banyak produk-produk asuransi yang bisa dipilih satu-satu atau yang bisa juga dibundling. Next. Nah, di Aksa Mandiri kami tidak hanya memberikan manfaat asuransi juga, tapi kami memberikan proteksi lebih dari sekedar memberikan solusi perlindungan, solusi sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu yang berbeda di setiap tahap kehidupan. Kami memiliki pedoman customer first dan terus berinovasi. Jadi terus memberikan pengalaman berasuransi yang terbaik kepada nasabah. Juga kami ingin memanfaatkan teknologi digital dalam melayani nasabah untuk bisa lebih lagi dalam melayani customer kami. Next. Nah, ini adalah sedikit informasi. Jadi customer journey kami memiliki banyak sekali inovasi-inovasi khususnya di dalam digital karena kami ingin dalam melakukan interaksi antara dengan kami dengan financial advisor di cabang, juga kami ingin nasabah juga memiliki namanya Perfect Matter. Itu adalah semacam platform yang sehingga nasabah itu bisa
dengan mudah mengajukan klaim, bahkan sekarang kita udah punya untuk limit tertentu bisa mengajukan klaim lewat WhatsApp, juga nanti kita akan kembangkan melalui teknologi digital ya. Jadi yang namanya customer itu dari awal penjualan dengan dengan financial services atau FA, financial advisor, sampai dengan layanan after sales itu juga kami semua ingin menggunakan digital ya. Next. Nasabah adalah partner kami ya. Jadi ini bukan pelanggan tapi merupakan partner. Ya, namanya partner itu hubungan kita tuh lebih dari sekedar beli polis terus bayar klaim. Jadi kami menganggap kita ada partner khususnya di masa-masa sulit ini kita ingin memberikan nilai lebih kepada nasabah, kepada customer, memberikan layanan istimewa sehingga nasabah tuh bisa tetap tenang di rumah tapi juga tetap mendapatkan pendampingan kesehatan yang dibutuhkan. Ya, kami bekerja sama dengan salah satu platform konsultasi kesehatan online. Jadi dalam hal ini Halodoc, ya saya sebutkan merek ya, kami berikan layanan kepada lebih dari 1 juta nasabah. Jadi bisa lakukan konsultasi, telekonsultasi secara gratis. Obat juga dikirim ke rumah. Jadi sekarang kan takut nih di sisi pandemi ini kan kita takut ketemu dokter, takut ke rumah sakit. Nah, tapi hanya dengan Halodoc itu kita bisa konsultasi dan bisa dikirim obat. Penting-penting amat nggak perlu ke rumah sakit. Ya. Dan selain itu juga kita ada layanan yang lain yaitu kita yang tadi saya pernah sampaikan bahwa kita klaim kesehatan tuh bisa melalui WhatsApp. Ya kan ribet kan, masa harus ke cabang atau harus ke Asa Tower, tapi by WA juga bisa. Nah, jadi dengan mudah kami mempermudah dalam melakukan klaim juga. Ada layanan eksklusif di rumah sakit, ya. Jadi layanannya dikhususkan buat nasabah-nasabah Aksa Mandiri, juga evakuasi medis yang disediakan mendampingi nasabah, sehingga nasabah itu sangat ketika menghadapi risiko itu dapat mengatasinya mengatasinya dengan baik. Jadi tanpa harus kalau orang sakit dilayani dengan baik itu harusnya lebih cepat sembuh gitu. Kalau orang sakit pelayanannya nggak baik, terus malah biayanya juga susah segala macam, nah itu makin drop, makin susah. Ya, jadi kami ingin nasabah sebagai partner kami dan kami ingin juga selalu sehat dan apabila menghadapi risiko-risiko tadi bisa menjalani risiko itu dengan baik, melewati dengan baik dan kembali bisa ke kondisi yang semula. Next. Nah, ini sedikit kami ingin sampaikan bahwa salah satu komitmen kami di Indonesia nggak cuman kami menjadi perusahaan asuransi tanpa hanya ngurusin soal bisnis, tapi kami juga ingin memberikan kontribusi lebih kepada negeri kita Indonesia. Dan salah satu komitmen kami di tahun 2019 itu kami memberikan lebih dari 5,3 triliun klaim dan manfaat kepada nasabah. Ya ini kalau artinya kan cukup banyak nasabah yang sudah mengalami manfaat asuransi yang dimilikinya ya. Dan sebagai tambahan dari inovasi produk, peningkatan kualitas, proses dan layanan, kami juga tidak lupa terus berkontribusi bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Khususnya di saat pandemi ini kami terus membantu meringankan beban masyarakat yang terkena dampak. Nah, bersama Bank Mandiri, Bapak Rudi, mohon izin, kurang 2 menit. Ya, oke. Saya udah masuk saya juga. Jadi, bersama Bank Mandiri kami menjadikan asuransi jiwa untuk 35.000 tenaga kesehatan yang menjadi garda depan penanggulangan COVID. Nggak cuma di situ, kami juga bekerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari Bank Mandiri, lembaga amal, masyarakat, panti asuhan, hingga terjun langsung kami membagikan sedikit bantuan pokok. Ya tentu saja hal tersebut kami berharap kami dapat kami yang sudah menjadi bagian masyarakat terus akan lebih terlibat dan kami bisa membantu mereka melindungi apa yang penting dan juga membantu mereka meningkatkan kualitas hidup mereka khususnya di saat pandemi ini. Next. Nah ini sedikit slide terakhir yang harus diperhatikan ketika kita memilih produk asuransi ya. Jadi yang pertama agen berlisensi, pastikan kita ketika memilih asuransi agen yang jualan itu sudah berlisensi ya. Dengan AAJI untuk asuransi jiwa, AAWI untuk asuransi umum sehingga benar-benar mereka sudah paham menjelaskan produknya dengan baik. Yang kedua cari tahu perusahaan asuransinya. Perusahaan asuransi seperti apa? Bagaimana dengan kesehatan perusahaan asuransinya? RBC-nya berapa sih? Tadi Pak Mulyanto kan ngomongin tuh. RBC-nya berapa? Kalau RBC-nya sudah mengkhawatirkan di bawah ketentuan OJK, berarti itu perusahaannya nggak sehat, ya kan?
seperti apa perusahaannya, produk-produknya gimana, ya itu harus diperhatikan. Yang ketiga, kenali kebutuhan dan kemampuan Anda. Kita butuhnya berapa? Kemampuan bayar kita gimana? Jangan sampai kita ambil produk-produk asuransi yang memang tinggi, mahal, tapi kita nggak mampu bayar. Akhirnya kita lapse. Itu kan sayang sekali ya. Jadi nanti malah perlindungannya nggak selesai. Habis itu, jadi kita beli percuma tuh. Terus yang keempat, pelajari dengan cermat. Salah satu tadi juga Pak Mulyanto membahas kekurangan kita adalah kita oke setelah dijelaskan oleh agen asuransi, kita nggak lihat lagi. Begitu ada polis, begitu ada ilustrasi, polisnya tolong dibaca. Ya Bapak Ibu, kita ada kayak masa free look up period, itu maksudnya nasabah untuk bisa membaca polisnya dengan baik ketika menerima polis. Nah, lihat apa yang di cover, apa yang harus dibayar, berapa biayanya, tanggungannya seperti apa, benar-benar detail. Ya, jadi jangan sampai nanti begitu setelah setahun 2 tahun, wah kok saya nggak ini. Padahal udah jelas di polis itu ada ditulis. Terus yang yang kelima terakhir, bandingkan produk dengan yang lain ya. Ya bagaimanapun kita harus bandingkan mana sih yang lebih baik, mana yang terbaik. Ya kan kadang ada yang lebih sedikit di sini. Ya kalau saya lihat premi sih rata-rata kurang lebih mirip lah di antara asuransi-asuransi yang lain. Tapi ada layanan-layanan khusus yang memang berbeda. Contohnya misalkan ada penyakit kritis. Penyakit kritis itu penyakit kritis seperti apa? Karena kanker, dia di early stage itu di stage awal atau stage akhir dibayarkan si uang pertanggungannya. Nah, kita harus paham tuh. Jangan kita harus udah kanker, udah parah, belum parah tiba-tiba lo kita klaim kok nggak bisa. Nah, padahal itu adalah untuk stadium akhir misalkan. Jadi ada macam-macam. Makin besar yang di cover, tentu saja premi yang dibayarkan makin besar. Nah, tergantung seberapa besar mau kita di cover. Jadi, tapi yang paling penting adalah asuransi itu sangat penting buat kehidupan kita, memastikan bahwa kita bisa memitigasi resiko-resiko yang akan terjadi dalam kehidupan kita ke depan. Jadi, kalau kita memang mau meyakinkan bahwa keluarga juga kita yang bersama-sama dengan kita, anak-anak kita itu tetap teraman apabila terjadi satu resiko pada kita, pastikan bahwa kita semua memiliki asuransi. Mobil kita asuransikan. Barusan tadi pagi saya asuransi mobil, saya baru klaim tuh. Karena pasti aja, apalagi saya di Jakarta kan, ada baret sana, baret sini, ya kan. Apalagi kemarin ada aja gitu motor-motor gitu kan, pasti terjadi tuh. Nah saya dengan klaim saya tenang. Kenapa? Saya punya asuransi. Nah mobil aja yang harganya nggak seberapa saya asuransikan. Bagaimana dengan diri kita yang jauh lebih harga? Masa kita tidak asuransikan? Jadi buat rekan-rekan jurnalis juga yang belum punya asuransi bisa membeli asuransi. Baik, terima kasih Mbak Tia. Itu aja saya. Baik, terima kasih Pak Rudi Nugraha dari Aksa Mandiri. Pak Rudi langsung saja, ini ada pertanyaan yang masuk dari Aang, kanal1.com. Di Aksa Mandiri, apakah ada asuransi kesehatan murni atau tanpa investasi? Kalau ada, apa nama produknya? Oh iya, ada. Jadi di Aksa Mandiri kita punya berbagai macam produk ya. Kita ada produk dari yang unit link, itu saja dibundling dengan investasi ya. Ada lagi produk yang memang pure insurance ya. Yang pertama kalau yang pure insurance seperti Mandiri solusi kesehatan. Nah itu benar-benar asuransi murni yang buat kesehatan saja, dan itu juga kalau kita bayar 5 tahun itu bisa preminya kembali 50%. Kalau tidak ada klaim ya, Mbak Tia ya. Yep. Jadi itu preminya kita bayar tahunan, itu mengcover untuk biaya-biaya kesehatan seperti rumah sakit, ya kan kalau ada sakit atau apa ada. Nah selain itu yang asuransi murni, dan kita juga memang selain dari asuransi murni itu kita ada asuransi-asuransi yang memang fokusnya kepada perlindungan jiwa, contohnya seperti Mandiri Legacy Plan. Nah, itu memang ada masih unit link, tapi lebih porsinya lebih besar kepada proteksi. Jadi Mandiri Legacy, namanya legacy kan peninggalan kan. Nah, itu untuk memberikan uang pertanggungan yang tinggi. Jadi kalau apabila Bapak Ibu ingin memberikan proteksi yang besar kepada diri kita, pada keluarga, uang pertanggungan besar, kita memberikan namanya Mandiri Legacy Plan. Jadi
itu yang lebih yang murni tadi mandiri solusi kesehatan, yang lebih ke uang pertanggungan besar tuh mandiri legacy plan. Tapi kalau yang bundling kita ada mandiri elite plan, ya kan. Kita punya juga mandiri perlindungan sejahtera tuh banyak tuh macamnya. Tapi kalau yang murni tadi, yang pertama mandiri solusi kesehatan. Oke. Gitu. Terima kasih Kalau buat belum jelas nanti saya akan terangkan karena banyak sekali produk-produknya. Nanti malah nggak lama sekali. Tapi yang intinya di situ. Siap. Terima kasih untuk Aang kanal1.com. Mudah-mudahan jawaban dari Pak Rudi walaupun singkat bisa membuat magnet tersendiri untuk Aang. Mungkin ada produk yang cocok gitu ya di Aksa Mandiri sesuai dengan kebutuhan. Kemudian pertanyaan dari Arif Realita. Tren orang berasuransi di masa pandemi di Aksa bagaimana? Khususnya Jawa Timur. Karena kesadaran orang berasuransi itu masih rendah. Apa yang dilakukan Aksa untuk memberikan penyadaran? Diulang lagi Mbak Tia. Baik. Tren orang berasuransi di masa pandemi di Aksa itu bagaimana? Khususnya di daerah Jawa Timur. Karena kesadaran orang berasuransi itu masih rendah. Lalu apa yang dilakukan Aksa untuk memberikan penyadaran? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Kalau kita lihat ya tadi lihat dari data Pak Mulyanto itu, kalau saya lihat di teksnya tadi kan sempat dijelaskan sedikit. Di screen ya. Ya di screen. Nasional itu seingat saya premi asuransi itu meningkat 16,4% pada Q3 2020 dibandingkan dengan Q3 2019 secara nasional. Tapi tadi nanya kan di Jawa Timur seperti apa? Nah, di Jawa Timur memang agak sedikit turun. Ya, jadi terjadi penurunan premi asuransi Jawa Timur itu sekitar 18,8 pada Q3 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Q3 tahun sebelumnya. Ya. Nah, tapi kalau klaim itu meningkat 5,7% dibanding dengan Q3 tahun lalu. Nah, kalau kita lihat seperti ini, premi itu memang turun. Kalau memang kondisi, kalau kita lihat tadi literasi dari asuransi juga masih belum terlalu besar ya. Tapi kalau kita di sisi nasional sudah ada peningkatan premi, berarti kesadaran masyarakat karena pandemi ini sudah mulai meningkat ya secara nasional. Tapi di sisi Jawa Timur memang masih belum. Nah, itu yang kami lakukan apa? Kami sering melakukan webinar yaitu web seminar. Mungkin seperti ini, kalau ini kan dengan teman-teman jurnalis ya. Kami yang pertama lakukan web online seminar dengan nasabah-nasabah Bank Mandiri itu untuk bisa memberikan edukasi mengenai pentingnya asuransi. Itu karena kami kan lebih berpartnernya kepada Bank Mandiri. Jadi kami memberikan sosialisasi, memberikan pemahaman mengenai asuransi itu kepada nasabah-nasabah Bank Mandiri. Yang satu adalah mengenai web seminar tadi ya, webinar kepada nasabah-nasabah kami, dan kami lakukan itu di Jawa Timur itu minimal 1 bulan 1 kali. Bahkan kami rencana nanti di Bank Mandiri itu kan kalau di Jawa Timur itu terbagi dengan kurang lebih 7 area ya. Nanti kami akan lakukan lagi semacam sosialisasi melalui karena pandemi ini kami lakukan webinar-webinar di setiap area-area yang ada di Jawa Timur. Seperti itu. Oke, terima kasih buat Arif Realita yang sudah bertanya. Ini kemudian ada lagi pertanyaan dari Opi, Radar Surabaya. Tantangan apa yang dihadapi tenaga pemasaran Aksa selama pandemi? Tantangan apa? Ya, memang tantangan selama pandemi itu tentunya perubahan gaya customer atau calon customer di tengah pandemi. Orang lebih malas ketemu orang ya kan, malas ke kami kan namanya bank assurance. Kami bank asuransi di dalam bank ya, bersama-sama dengan bank. Nah, yang nasabah yang datang itulah yang kami prospek, yang kami tawarkan ya kan. Nah, satu di tengah pandemi ini yang terjadi apa? Satu, banyak cabang-cabang tutup karena aturan pemerintah juga ya kan. Kedua, pegawai banknya juga yang biasa memberikan referral, kami kan referral base kan, referral baru kami jelaskan oleh financial advisor kami. Nah, mereka banyak work from home dari sisi banknya. Bank tutup, karyawannya banknya banyak work from home. Lalu yang ketiga, perubahan customer. Customer itu takut. Ya, tadi Dr. Rusmuwanto aja membatasi pasiennya 4.
sehari. Nah, customer aja ketemu orang pasti batasin siapa orangnya, nanti sakit atau enggak. Nah, 3 hal ini itu yang benar-benar menjadi kondisi tantangan. Terus yang keempat, sebelum bulan Juni itu penjualan unit link itu tidak boleh non face to face. Jadi harus face to face. Jadi nasabah yang nggak datang itu kita nggak bisa jualan. Nah, sehingga apa yang harus kami lakukan ya? Jadi di sini satu, kami meningkatkan penjualan non face to face, ya artinya melalui telepon dengan melakukan penjualan yang fokusnya kepada yang asuransi jiwa konvensional, yang pure asuransi jiwa tadi kayak seperti MSK gitu kan. Jadi kami tetap bisa melakukan penjualan dengan nggak perlu ketemu nasabah, ya kan. Yang ketiga, kami yakinkan bahwa financial advisor kami yang ada di cabang-cabang itu benar-benar sesuai dengan protokol COVID. Mereka juga sudah kami rapid test, ya kan, sehingga mereka nasabah yakin, oh Pak, Bu, saya sudah non reaktif loh. Dan kalaupun ada sesuatu yang mencurigakan, kami langsung swab test, langsung PCR untuk meyakinkan bahwa tenaga pemasar kami, ya bersama dengan bank tentunya, itu adalah sehat. Jadi nasabah nggak ragu lagi. Dan kami ketemu dengan nasabah pun dengan lengkap, dengan masker, dengan face shield, sehingga penjualan yang satu non face to face tetap jalan, ya kan, buat teman-teman work from home. Yang kedua yang work from office pun tetap melakukan penjualan sesuai dengan protokol COVID. Nah, terus yang ketiga, produknya juga kami sesuaikan. Otomatis sekarang lebih banyak fokus kepada proteksi dan kesehatan. Orang nggak mikir nabung deh. Orang mikir kalau terjadi dengan sesuatu dengan saya, kalau saya sakit masuk rumah sakit, kami di cover nggak kalau kami kena COVID terus meninggal? Di cover. Sepanjang sesuai dengan plan yang dipilih, Aksa Mandiri juga menyiapkan produk-produk yang mengcover dari COVID-19 ini. Nah, jadi kami satu dari sisi pemasarannya, dari sisi banknya, dari sisi FA kami juga kami lakukan banyak perubahan, di sisi produk juga kami lakukan. Terus di sisi keempat juga metode pemasaran tadi dengan webinar itu kan nasabah nggak perlu ketemu kami kan, langsung dengan webinar tanya jawab. Jadi meminimalisasi kontak karena orang sekarang malas ketemu. Jadi memang cukup challenging ya di saat pandemi, tapi dengan inovasi-inovasi dan kami juga berpikir keras sama-sama dengan Bank Mandiri, akhirnya dalam kondisi ini kami tetap bisa memberikan penjualan premi, kami tetap bisa memberikan perlindungan nasabah itu cukup baik lah di tengah pandemi ini. Demikian Mbak Tia. Iya, berarti masih ada aktivitas gitu ya untuk mengantisipasi atau untuk terus membersamai nasabah gitu ya jika ingin berkonsultasi. Iya, baik, pastinya. satu pertanyaan sebelum kita closing, Pak Rudi. Ya. Dani dari Radio Mercury, singkat saja, apa saja manfaat yang didapat masyarakat dengan berasuransi? Oke, baik, makasih Mbak Tia. Jadi yang pasti yang pertama adalah ketenangan jiwa, itu pasti itu. Ketika kita beli asuransi, saya beli asuransi mobil ya contohnya, ini ngomong mobil karena saya baru klaim mobil tadi pagi nih. Beli asuransi mobil, saya tenang. Kalau terjadi sesuatu saya tenang, nggak pusing saya, nggak takut motor, nggak takut tabrakan, pokoknya tenang aja. Ya, nah itu kalau kita beli asuransi jiwa, asuransi kesehatan, kita sakit, ada apa-apa kita tenang. Itu penting karena ketika kita tenang, kita bisa melakukan aktivitas kita dengan baik. Karena kita tahu bahwa ya kalau kita nggak tenang kan nggak bisa ngerjain apa-apa, ya nanti malah kacau tuh. Itu yang pertama. Ya. Nah itu yang paling penting. Yang kedua, yang real dari perlindungannya ya udah tergantung dari jenis asuransi kita pilih. Asuransi jiwa kalau kita amit-amit meninggal dunia ya kita dapat uang pertanggungan ya kan yang disepakati sejak beli polis. Terus dan itu enaknya nilai pertanggungan itu nggak tergantung pandemi nggak pandemi, ya IHSG naik atau turun. Sekarang IHSG turun 18%, ya kan kemarin sampai 30%, nggak pengaruh. Uang pertanggungan diperjanjikan di awal. Terus ada asuransi kesehatan. Kalau kita sakit, pergantian biaya rumah sakit, biaya pembedahan, transportasi ke rumah sakit, ya kan pengobatan penyakit tertentu, mau amit-amit kanker atau jantung dan lain-lain itu semua di cover sesuai dengan plan yang kita pilih, ya kan. Dan kita tahu bahwa biaya kesehatan itu tiap tahun kan naik terus tuh. Makin lama makin mahal tuh. Nah, kita pastikan bahwa kita bisa
beli asuransi untuk mengcover itu semua ya. Dan banyak asuransi manfaat yang lainnya ya Mbak Tia. Baik, secara singkat lagi juga ini di penghujung penyampaian ada satu pertanyaan boleh ya, Pak Rudi? Secara singkat juga. Dari Ismail, apakah ada asuransi untuk masyarakat kalangan ekonomi bawah, semisal jaminan hari tua untuk mereka yang memiliki pendapatan kira-kira di angka 2 juta ke bawah? 2 juta ke bawah ya. Baik. Kami memiliki berbagai macam plan ya. Bahkan kami memiliki asuransi mikro. Kami sebutnya Mandiri Mikro Sejahtera ya. Jadi kami dari semua segmen, baik dari segmen mikro ya teman-teman yang disebut tadi kalangan bawah, kalangan menengah juga kami memiliki, kalangan atas juga memiliki. Jadi Aksa Mandiri memiliki produk-produk, nanti bisa ditanyakan ke financial advisor kami, tapi yang untuk mikro seperti contohnya Mandiri Mikro Sejahtera, nah ya kan, itu mengcover seluruh segmen dari masyarakat. Jadi nggak cuman untuk menengah ke atas, nggak, menengah ke bawah juga kami memiliki setiap produk itu. Jadi kami harapkan dengan itu kami bisa melindungi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Baik, luar biasa menarik hari ini dengan tema yang juga luar biasa bisa disimak terkait dengan upaya pencegahan dan proteksi kesehatan serta tips memilih asuransi di masa pandemi. Diskusi hari ini di hari Rabu 4 November 2020. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Rudi Nugraha dari Aksa Mandiri, Direktur Aksa Mandiri yang sudah berkenan memberikan informasi terkait dengan produk-produk Aksa dan juga manfaat asuransi Aksa Mandiri yang berfokus pada asuransi jiwa dan kesehatan. Dan lebih dari sekedar memberikan proteksi, karena punya tagline customer first gitu ya. Kemudian terima kasih juga untuk Dr. Gigi Rusmunanto MM yang sudah selalu membersamai selama acara, kemudian tadi yang sudah bergabung dan kemudian melanjutkan aktivitas. Sudah mendengarkan juga semuanya. Terima kasih, selalu sehat semuanya. Tadi ada Bapak Mulyanto, Direktur Pengawasan LJK 2 dan Manajemen Strategis OJK Kantor Regional 4 Jawa Timur, dan juga rekan-rekan jurnalis Peduli COVID-19. Sudah di penghujung acara, tapi saya sampaikan dulu untuk yang beruntung kali ini mendapatkan gimmick. Selamat untuk Ahmad Harian Birawa, kemudian Dani Radio Merkuri, Andira Suarakarya.id, Nova Kilasjatim.com, Titin Berita Surabaya.net, Opi Radar Surabaya, Aang Kanal 1.com, Arif Realita, kemudian Ismail. Untuk nama-nama yang sudah saya sebutkan, untuk rekan-rekan jurnalis, nanti bisa menghubungi Bapak Imam atau menghubungi admin yang sudah mendapatkan untuk konfirmasi bagaimana cara mendapatkan atau mengambil gimmicknya. Sekali lagi terima kasih untuk para pembicara yang hebat luar biasa pagi hari ini. Satu pesan saya, Mbak Nur. Boleh? Satu pesan saya. Iya, dokter. Hati-hati. Kita, virus ini betul-betul sangat bahaya. Jaga keluarga kita dengan cara kita 3M tadi, betul-betul itu kita lakukan ya. Jaga, karena keluarga adalah satu-satunya harta buat kita ya. Jadi jaga keluarga kita dengan menjaga protokol, menjalankan protokol kesehatan satu itu. Terima kasih banyak. Salam sehat semuanya. Matur nuwun dokter, matur nuwun dokter. Matur nuwun dok, terima kasih. Baik rekan-rekan jurnalis dan juga terutama untuk pembicara yang hebat kali ini yang membersamai diskusi media upaya pencegahan dan proteksi kesehatan serta tips memilih asuransi di masa pandemi. Jurnalis Peduli COVID-19. Mari kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Mbak Tia. Terima kasih Mbak Tia. Selamat kembali bertugas. Salam sehat. Salam untuk keluarga. Semangat. Semangat, tetap bahagia untuk bisa meningkatkan imun. Baik teman-teman jurnalis, silakan kembali bertugas. Dan saya Tia Ezar, mohon maaf lahir batin jika ada yang kurang berkenan selama diskusi media kali ini. Terima kasih sudah bergabung dan sampai ketemu dalam kondisi yang lebih menyenangkan. Salam sehat, tetap semangat, tetap beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.